Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, BK akan melanjutkan materi teks laporan hasil observasi bagian yang kedua, yakni kaidah kebahasaan teks LHO. Tolong disimak dan diperhatikan baik-baik seluruh isi video sebagai bekal materi sekaligus untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Selamat menyaksikan. Kaidah kebahasaan teks LHO. 1. Kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi penjelasan. Kalimat definisi umumnya terdapat kata adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. 2. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi penggambaran. Kalimat deskripsi akan menggambarkan ciri fisik objek sehingga kita bisa membayangkan wujudnya. Yang ketiga adalah frasa. Frasa atau frase adalah kelompok kata, dua kata atau lebih, yang menduduki satu fungsi. Apa itu fungsi kalimat? Fungsi kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Serta ada satu lagi yakni pelengkap. Perhatikan contoh berikut. Kalimat 1, Ani makan. Ani subjek, makan predikat. Bagaimana kita tahu subjek dan predikatnya? Bisa dicari dengan pertanyaan bagaimana atau apa. Pertanyaan untuk subjek, apa atau siapa yang predikat. Predikat, bagaimana atau sedang apa subjek. Bisa dilihat kalimat 1, subjek satu kata, predikat satu kata, sehingga tidak memiliki frasa. Sedangkan pada kalimat 2, Ani sedang makan. Siapa yang sedang makan? Ani. Sedang apa Ani? Sedang makan. Subjek satu kata, predikat dua kata, sehingga frasa terdapat pada predikat. Frasa memiliki inti dan penjelas. Inti frasa bisa berdiri sendiri sementara penjelas tidak bisa. Contoh pada kalimat Ani sedang makan. Ketika dipecah, Ani sedang tidak bisa, Ani makan bisa. Dengan demikian, inti dari frasa sedang makan adalah makan. Dan jika ditulis lengkap akan menjadi sebagai Ani sedang makan, Ani subjek, sedang makan predikat, inti atau diterangkan adalah makan, dan penjelas atau menerangkan adalah sedang. Yang keempat adalah afiksasi. Afiksasi berarti proses pengimbuhan. Afiks sendiri berarti imbuhan. Imbuhan bisa berupa awalan, akhiran, atau campuran awal dan akhir. Afiksasi verba adalah proses pengimbuhan menjadi verba atau kata kerja. Afiks atau imbuhan pembentuk verba adalah sebagai berikut. Me, ber, di, ter, dan kean. Sebagai contoh ada kata memakan, bermain, ditulis, terjatuh, dan kejatuhan. Memakan dan bermain menjadi verba atau kata kerja aktif. Sementara ditulis, terjatuh, dan kejatuhan menjadi verba pasif. Khusus untuk kata terjatuh dan kejatuhan, termasuk verba pasif tidak sengaja. Sementara afiksasi nomina adalah proses pengimbuhan menjadi nomina atau kata benda. Afiksasi nomina adalah pe, pean, peran, kean, dan an. Yang kelima adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki ciri-ciri hanya terdapat satu subjek dan predikat serta tidak ada konjungsi atau kata hubung. Sebagai contoh, Ani makan. SP. Ani makan di dapur. Ani subjek, makan predikat, di dapur keterangan. Kalimat ketiga, Ani menulis surat di kamar. Ani subjek, menulis predikat, surat objek, di kamar, keterangan. Dari tiga kalimat di atas, hanya terdapat satu subjek dan satu predikat, dan mereka tidak memiliki konjungsi. Berbeda dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat dengan ciri-ciri terdapat lebih dari satu subjek dan predikat, serta akan ditemukan konjungsi atau kata hubung. Berdasarkan konjungsi yang ada dalam kalimat majemuk itu sendiri dibagi menjadi dua,
yakni kalimat majemuk setara, dan yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara atau yang selanjutnya disingkat menjadi KMS. Kalimat majemuk setara memiliki konjungsi sebagai berikut: kemudian, dan, lalu, melainkan, padahal, atau, bahkan, sedangkan, serta, apalagi, dan tetapi. Perhatikan contoh kalimat di bawahnya. Ani makan, sedangkan Anton tidur. Ani subjek, makan predikat, Anton subjek, tidur predikat. Terdapat dua subjek dan predikat. Kemudian terdapat konjungsi sedangkan, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk setara. Akan berbeda dengan kalimat majemuk bertingkat atau yang selanjutnya disingkat menjadi KMB. Konjungsi kalimat majemuk bertingkat sangat banyak. Sehingga untuk memudahkan, jika dalam kalimat majemuk terdapat konjungsi selain milik kalimat majemuk setara, maka kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk bertingkat. Sebagai contoh, perhatikan kalimat di bawahnya. Ani makan ketika Anton tidur. Ani subjek, makan predikat, Anton subjek, tidur predikat. Dan terdapat konjungsi ketika. Untuk kalimat majemuk bertingkat, yang membedakan adalah bagian kalimat yang tertempel konjungsi akan menjadi keterangan. Bisa dilihat, Ani subjek, makan predikat, ketika Anton tidur keterangan. Dalam keterangan masih bisa dipecah menjadi SP. Sama halnya dengan kalimat kedua, Ani tetap lapar meskipun ia sudah makan. Jadi, selamat belajar.